Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gita Sajuita, mahasiswa Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai scale up bisnis syariah. Tetapi sebelum membahas lebih lanjut tentang apa itu scale up bisnis, lebih baik kita mengetahui dulu nih alasan mengapa kita harus berbisnis sesuai dengan syariah. Hal itu dikarenakan Islam telah mengatur tata cara etika bisnis yang ideal sehingga tidak merugikan salah satu pihak ataupun keduanya. Yang mana dalam hal ini Islam itu selalu mengedepankan prinsip keadilan dan keseimbangan, hak dan kewajiban dalam setiap kegiatan bisnis dengan berpedoman pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 188 yang menyebutkan, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Selanjutnya ada jejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sejak zaman Rasulullah, umat Islam itu telah menggeluti dunia bisnis dan berhasil. Banyak di antara para sahabat yang menjadi pengusaha dan mengembangkan jaringan bisnisnya melewati batas teritorial Mekah dan Madinah. Dengan berlandaskan ekonomi syariah dan nilai-nilai keislaman, mereka membangun kehidupan bisnisnya, tak terkecuali dalam hal transaksi dan hubungan perdagangannya. Dalam hal manajemen perusahaan dan strategi scale up pun mereka berpedoman pada nilai-nilai keislaman. Selanjutnya ada scale up dalam bisnis. Scale up dalam bisnis itu adalah tanggung jawab dari setiap pengusaha atau wirausaha yang membutuhkan visi, motivasi, dan kreativitas. Selanjutnya ada proses perencanaan usaha. Jadi proses perencanaan usaha itu melalui 4 tahapan. Yang pertama itu mengidentifikasi peluang usaha. Jadi peluang usaha itu muncul ketika permintaan pasar lebih besar dari penawarannya. Yang kedua ada menentukan jenis usaha yang akan dijalankan. Jadi melakukan penilaian awal untuk menentukan jenis usaha yang paling memungkinkan, dipandang menguntungkan, dan yang paling sedikit mudaratnya. Tahapan yang ketiga adalah melakukan studi kelayakan usaha. Jadi studi kelayakan usaha ini itu adalah cara yang ditempuh untuk menentukan layak tidaknya suatu gagasan untuk dilaksanakan. Jadi maksud layak di sini itu dilihat dari berbagai aspek. Ada aspek yang pertama itu aspek pasar dan pemasaran. Jadi semakin tinggi ekses permintaan, semakin tinggi peluang pasar. Dan karena itu semakin layak jenis usaha tersebut untuk dilaksanakan. Yang kedua ada aspek produksi, ditandai oleh lokasi yang strategis, tersedianya pasokan bahan baku yang terus-menerus, serta tersedianya tenaga kerja yang dibutuhkan. Yang ketiga ada aspek finansial. Jadi apabila jenis usaha tersebut itu mampu memberikan laba usaha kepada investor dan atau pengusaha yang menjalankan usaha tersebut. Dan yang terakhir ada aspek organisasi dan manajemen. Jadi aspek ini itu berkenaan dengan struktur kepemilikan usaha, struktur organisasi, serta tim manajemen yang mengelola jenis usaha yang direncanakan. Dan selanjutnya tahapan terakhir dari proses perencanaan usaha adalah membuat proposal usaha. Jadi ini tuh membuat proposal usaha adalah dokumen tertulis dari perencanaan usaha yang akan kita laksanakan. Selanjutnya ada riset pasar. Jadi riset dapat diartikan sebagai tabayun dalam Islam. Riset yang dilakukan itu tidak lepas dari penggunaan metode dan ilmu pengetahuan. Terus tujuan riset itu untuk apa sih? Yang pertama, riset adalah usaha untuk mengumpulkan informasi terkait masyarakat yang akan menjadi target dari bisnis kita. Yang kedua, untuk mengetahui potensi dari bisnis kita. Terus, mengapa sih kita harus melakukan riset pasar ini? Karena perilaku, rasa, keinginan, hasrat, dan kegaulan konsumen bisa berubah kapan saja. Oleh karena itu kita harus melakukan yang namanya riset pasar. Baik, mungkin segitu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila terdapat banyak sekali kekurangan.
Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.